Perkenalkan, nama saya Nurdin, STM TKH Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya mencoba simulasi modul 8, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana APSI dalam pencegahan dan penanganan stunting sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah menyempatkan diri datang pada hari ini memenuhi kewajibannya sebagai TKH. Hari ini kita akan melanjutkan modul yang kemarin ya Bu, modul 8. Kalau hari ini modul 8-nya sesi 14, modulnya mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu masih ada yang ingat yang bulan lalu apa yang kita pelajari? Pemetaan kemampuan diri atau potensi diri keluarga dan lingkungan sekitar. Mantap. Pemetaan kemampuan diri, Potensi diri keluarga dan lingkungan. sekitar. Nah, ibu potensi Potensi itu merupakan kemampuan seseorang. ya, kemampuan seseorang, kemampuan kekuatan diri seseorang. potensi kuat. Potensi diri tadi ada yang bisa Bu Yeni? Kemampuan atau kekuatan diri seseorang. Potensi keluarga, Kemampuan keluarga. kemampuan keluarga. Ini ya Bu, yang potensi tadi kemampuan seseorang yang belum terlihat Bu, yang belum terlihat, belum tergali, belum disadari tapi sudah ada. Dia punya kemampuan tapi belum dia sadari. Kalau potensi diri itu kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud tapi belum sepenuhnya, belum maksimal dilakukan. Kemudian potensi keluarga yaitu kemampuan keluarga yang belum tergali, belum terlihat, belum disadari, tapi sudah dimiliki oleh keluarga itu. Nah, contoh kemampuan diri dalam keluarga, kemampuan untuk memasak makanan yang bergizi dengan menu seimbang. Rasanya ibu udah punya potensi bisa masak galau ya Bu? Iya. Udah bisa galau, udah bisa tahu mengenai gizi seimbang, tapi kadang-kadang ibu tidak menyadari itu. Kadang-kadang anaknya pengen sarapan cuma diberikan mie, ya kan Bu? Iya. Kemudian semuanya udah punya anak kok? Udah ya. Berarti kemampuan sebenarnya ibu sudah punya kemampuan untuk memberikan ASI ke anak-anaknya, tapi terkadang ibu lalai. Kemudian mampu membawa anak ke layanan kesehatan. Kalau anak sakit pasti ibu sudah sering ya Bu bawa ke layanan kesehatan. Apa Bu contoh? Puskesmas, rumah sakit, Atau bidan setempat. atau posyandu ya Bu. Iya. Kemudian mampu memberikan pengasuhan yang baik. Tentunya ibu sudah paham dengan teknik mengasuh, cara mengasuh. Itu bisa dibuktikan dengan anak ibu yang sekarang sudah tumbuh dewasa ya Bu, SMA, sudah ada yang kuliah, mungkin sudah ada yang tamat.
kita langsung masuk ke sesi hari ini ya Bu, sesi 14. Topiknya layanan penanganan anak stunting. Ibu-ibu, saya mau tanya nih Bu, ada tak di lingkungan ibu yang anak stunting? Tak ada ya Bu? Stunting tahu tak Bu? Kalau Stunting itu terhambatnya pertumbuhan seorang anak, bukan hanya karena asupan gizi yang kurang, tapi juga karena kurangnya stimulasi kepada anak. Terus misalnya Bu, di rumah ibu taruhlah anak ibu ada yang stunting, kira-kira kemana ibu membawa anak-anak? Puskesmas, posyandu, rumah sakit, bagian gizi ya Bu. Ini kita paham. Terima kasih ibu atas semua jawabannya. Seandainya Bu, di lingkungan ibu ada yang anaknya stunting, yang pertama apa yang harus dilakukan oleh ibu? Yang pertama, keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pengguna gizi, kayak BPNT atau PKH. Ibu dapat semua PKH dan BPNT-nya? Digunakan semaksimal mungkin Bu. Uang PKH-nya untuk anak-anak dibelikan apa Bu? Peralatan sekolah, yang balita belikan susu, belikan makanan yang gizi. Kemudian pemberian stimulasi yang mesti dilakukan oleh orang tua. Stimulasi itu rangsangan supaya anak tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kayak ibu-ibu memasukkan anaknya ke PAUD. Di PAUD itu dia bisa main, belajar, terus bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi ibu, sebenarnya stimulasi itu bisa dilakukan di rumah ya Bu. Tanggung jawab stimulasi itu adalah kedua orang tuanya atau anggota keluarga yang lain. Masa pemberian stimulasi harus siapa yang bertanggung jawab Bu? Untuk stimulasi anak-anak, untuk ngajak dia main, untuk orang tua. Kemudian Bu ini kakak-kakaknya yang lebih dewasa atau nenek atau kakeknya yang ada di rumah. Kemudian seandainya terjadi anak stunting, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan ya Bu. Yang bulan yang lalu kita sudah buat pemetaan ini sumber daya lingkungan yang ada di lingkungan di sekitar rumah kita ya Bu. Sini ada rumah sakit ada ya Bu, sakit TKT, kemudian puskesmas ada, posyandu ada, karangan rumah ini ada ya Bu, masih ada karangannya. Hubungannya dengan stunting ini bisa Ibu tanami dengan sayuran atau ternak yang bisa meningkatkan gizi untuk anak-anak. Kantor lurah ya Bu, kantor lurah, RT, RW bisa kita tambahkan ke sini. Nah, ini apa? Ada lembaga seandainya di lingkungan Ibu, di tengah-tengah lingkungan Ibu ada yang mengalami stunting. Jadi inilah lembaga-lembaga yang menjadi rujukannya Bu. Jangan ke tempat lain. Ibu mesti tahu seandainya dia stunting, dirujuk atau disarankan ke keluarga yang anaknya stunting untuk mendatangi rumah sakit, puskesmas, posyandu, pusat kesejahteraan sosial atau apa SLRT, puskesmas SLRT itu sistem layanan rujukan terpadu. Kemudian dinas sosial boleh. Seandainya ada yang anaknya stunting, Ibu boleh
melapor ke dinas sosial ya Bu. Kemudian kontak telepon layanan sosial anak atau TPSA. Ini kontak teleponnya, boleh Bu simpan. Kemudian Balai Lokal Rehabilitasi Sosial Anak, itu untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kemudian seandainya ada anak yang atau di lingkungan ibu ada yang stunting ya Bu, ibu bisa melaporkan ke petugas sosial atau SDM, penyelenggara kesehatan sosial. Salah satunya yang satu pendamping sosial. Pendamping sosial itu pendamping PKH ya Bu, kayak kami ini, kalau pada nangka Pak Eris ya Bu. Kemudian pendamping PUBE, pendamping BPNT, Sakti Peksos. Kemudian petugas sosial, penyuluh sosial, relawan sosial, itu TKSK, TSM, fasilitator puskesmas. Seandainya ibu-ibu mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan tadi ya Bu, ibu bisa minta bantuan petugas sosial ini. Mereka akan menjadi jembatan untuk ibu-ibu untuk ibu-ibu mengunjungi atau mencari layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh anak stunting tadi. Paham ya Bu? Jadi ini ya Bu, jadi ini perlu ibu catat. Seandainya ibu kesulitan ya, susah atau malu untuk rumah sakit, tolong dinas sosialnya, ada TKSK kita punya, PSM punya, pendamping PKH kita punya ya Bu, pendamping PUBE, pendamping BPNT yang kita punya. Oke Bu, ada yang ditanyakan seputar stunting? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di bulan depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.